Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arwan Junaidi, SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023, LPTK IAIN Los Mawe dengan NIM 202329044. Pada hari ini akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran di MTS Baitur Rahman Al-Nizam. Hari ini Kamis 30 November 2023 dengan materi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Selamat menyaksikan.
adik? Ketua kelas. Kita ada semua ini. Dua orang nggak datang, Ustaz. Oh, siapa? Satu izin, Ustaz. Siapa namanya? Syahra sama Rizka, Ustaz. Ya, mudah-mudahan kita doakan Zahra diberikan kesembuhan. Amin. Dalam penyakitnya. Amin. Dapat berjumpa kita pada pertemuan selanjutnya nanti. Amin. Begitu juga tadi Rizka juga neneknya meninggal ya, izin dia. Kita doakan mudah-mudahan neneknya husnul khotimah. Amin. Amin. Oke. Baik anak-anak semua. Oke, hari ini kita belajar. Nah, baik, belajar sejarah kebudayaan Islam. Nah, materi kita sebelumnya sudah membahas dakwah Nabi Muhammad periode Makkah. Jadi luar biasa dakwah Nabi Muhammad di periode Mekah. Itu bagaimana tantangan dakwah Nabi Muhammad di periode Mekah? Nah, luar biasa. Orang-orang Quraisy ingin selalu mengasingkan Nabi Muhammad. Nah, itulah nanti akan kita lanjutkan dakwah Nabi Muhammad selanjutnya di Madinah. Jadi sifat Rasulullah itu luar biasa di Mekah. Ya, pertama sabar, kemudian gigih. Ya, nah itu harus kita teladani. Ya, baik. Nah ini dakwah kita Nabi Muhammad di Madinah. Oke, siapa yang udah pernah ke Madinah? Kita doakan sampai indahnya kita ke Madinah. Oke, baik. Ustaz tanya dulu. Kalau kita di Mekah kemarin sudah gigi sabar Rasulullah Madinah. Nah, Ustaz, kenapa Rasulullah memilih kota Madinah tempat hijrahnya? Ayo, siapa? Ada kita. Nah, Karena Yasrib tempat yang strategis yang juga pernah dikunjungi Rasulullah, dan pada itu juga kerabat Nabi yang tinggal di Yasrib. oke, bagus tepuk tangan ya. Jadi, kenapa Rasulullah itu memilih kota Yasrib yang sekarang namanya Madinah? Karena itu kota strategis, kemudian kerabatnya banyak yang tinggal di sana. Ya, ada yang lain? Ya, ada Dina. Sebelumnya Rasulullah sudah didatangi oleh orang-orang Yasrib. Iya, baik. Sebelumnya sudah didatangi oleh orang-orang Yasrib. Ya, tepuk tangan. Betul. Kenapa Rasulullah memilih Madinah? Karena Rasulullah sebelumnya sudah didatangi oleh orang-orang Yasrib ketika melaksanakan ibadah haji. Ya, baik. Pertanyaan kedua. Nah, Ustaz tanya nih biar kita sampai tujuan pembelajaran kita. Ya. Pertanyaan kedua, itu kenapa Rasulullah mudah dakwahnya diterima? Kenapa mudah diterima di Madinah ketimbang dari Mekah? Nah, ayo, Sri. Karena dilihat sifat Rasulullah sudah mencerminkan lemah lembut, kasih sayang, kemudian dapat dipercaya. Oke, bagus. Jadi kalau kita lemah lembut, punya kasih sayang, orang suka berteman. Begitu juga dengan Rasulullah, banyak temannya, banyak temannya. Jadi juga Rasulullah sudah dari kecil sampai hingga dewasa beliau dapat dipercaya atau amin. Ya, baik, itu pertanyaan kita. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita ini, sesuai dengan peta konsep tujuan pembelajaran kita ini dakwah Nabi Muhammad di Madinah ini
pola dakwahnya. Kalian nanti harus dapat memahami bagaimana pola dakwah di Madinah. Apakah berbeda dengan di Mekah? Kalian harus pahami. Kemudian usaha-usaha apa yang membangun masyarakat Madinah melalui ekonomi dan perdagangan. Karena Rasulullah itu suka berdagang. Yang ketiga di sini adalah pelajaran yang dapat diambil adalah usaha Rasulullah membangun masyarakat Madinah. Jadi ada tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Baik, kepada anak-anak semua, jadi insya Allah nanti Ustadz akan membagikan LKPD kita. Ya, nah jadi nanti ini kalian cari pembelajaran kita nanti berproblem based learning. Ya, jadi ini pembahasan kita pola dakwah Nabi. Ya, nanti kalian nanti Ustadz juga sudah bagikan buku. Ya, sebagai sumber pembelajaran. Nanti Ustaz akan tayangkan juga ini videonya. Ya, penjelasan tentang dakwah Nabi Muhammad. Setelah itu kalian membuat tugas kelompok LKPD yang ada. Tapi perhatikan ini dulu ya. Nah, ini pola dakwah Nabi. Kemudian di sini. Ya. Nah, ini membangun masjid, ya. Jadi membangun masjid yang pertama kali adalah masjid yang di Madinah adalah Masjid Nabawi. Itulah masjid yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah. Ya. Nah, ini langkah-langkah strategisnya. Menjalin persaudaraan. Kemudian di antara muhajirin dengan ansar mempersaudarakan, ya, menggalang kerukunan. Maka disinilah dibuat piagam piagam Madinah. Ya, baik, ini dia. Nah, jadi setelah itu bagaimana membangun pasar, ya, karena ini pusat perdagangan. Kemudian ini usaha Nabi membangun Madinah melalui ekonomi. Baik, itu tugas kita. Jadi Ustaz akan membagikan LKPD-nya. Tapi kita bentuk dulu kelompoknya. Ya, kita bentuk kelompok. Satu, kita hitung kita ada 3 kelompok karena 3 pokok bahasan kita tadi, ya, ada 3 pokok bahasan kita tadi. Ini pola dakwah, usaha Nabi, kemudian pelajaran yang dapat diambil. Jadi ada 3 kelompok. Jadi ini kita mulai hitung 1, 2, 3, ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Oke, silakan bentuk kelompoknya. Ini kelompok 1 di sini, 2, 3, silakan. Nah, ayo, silakan rapat saja. Silakan. Baik, ya, baik, Ustadz ini akan membagikan LKPD. Kegiatan apa itu LKPD? Kegiatan lembar kerja siswa, ya. Jadi kegiatan lembar peserta didik. Nah, ini nanti Ustadz silakan diisi nanti. Nah, ini, ya. Ada beberapa pertanyaan di sini. Kalian apa ya? Didiskusikan.
Oke, jadi kelompok 1 akan membahas pola dakwah Nabi di Madinah. Kemudian kelompok 2 usaha dakwah Nabi membangun masyarakat di Madinah. Dan kelompok 3 pelajaran yang dapat diambil dari dakwah Nabi di Madinah. Saja, silakan dikerjakan. Nah, dicari sumber belajar ya. Ya. Ini apa dipahami. Oke. Bosan. Ya, kalian suka kalau buku pakai buku yang sumber belajar itu halaman tambahkan ini. Ya. 63 ya, silakan dibuka. Nanti Ustaz juga akan, ini ada sumbernya juga ya. Nanti habis ini kalian apa juga, kalian nanti akan memperhatikan video pembelajarannya. Dikerjakan. Nah, dicari sumber belajar ya. Ya. Ini apa dipahami. Oke. Bosan. Ya, kalian suka kalau buku pakai buku yang sumber belajar itu halaman 63. Tambahkan ini. Ya. Tambahkan ini. Ya. Nah, ya dibagi kawannya. Ya, silakan dikerjakan. Ustaz kasih waktu 10 menit. Bisa dikerjain, Ustaz. Ya, dikerjakan, silakan. Oke, Ustaz. Nah, dicari. Ya. Tambahkan ini. Ya. Oke, kelompok 2 udah. Kelompok 3. Baik, kita minta dulu kelompok 1 ya. Nanti ambilkan hasil diskusinya. Pokok bahasan kawan. Ya, silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari dakwah kami. Pola pertama, Nabi Muhammad SAW memerintahkan sebagian sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, yang kemudian diutus sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair. Lalu Nabi berpikir untuk membangun masjid. Tak lama dari itu Nabi membangun masjid di Madinah yang bernama Masjid Nabawi. Tujuan Rasulullah membangun Masjid Nabawi adalah untuk tempat beribadah. Masjid menjadi markas penyebaran dakwah dan menjalin mempersaudarakan kaum Ansar dengan kaum Muhajirin.
Sekian dari presentasi saya. Oke, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali. Jadi yang pertama, pola dakwah Nabi itu yang pertama di situ mengutus para sahabat untuk berdakwah ke Yasrib atau Madinah sekarang. Kemudian membangun Masjid Nah, masjid apa? Nabawi. Nah, kemudian ya mempersaudarakan kaum Ansar dengan Muhajirin. disaudarakan, disatukan. Kemudian membuat perjanjian yang disebut dengan piagam Piagam Madinah. Madinah. Oke, bagus. Lanjut kelompok 2. Usaha membangun ekonomi masyarakat Madinah. Ayu, Ya. ayu, seri. Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan usaha-usaha Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Madinah melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan, yaitu memanfaatkan harta-harta rampasan perang untuk kesejahteraan rakyat. Membangun pasar yang islami bertujuan untuk kesejahteraan rakyat serta memberdayakan harta zakat untuk kesejahteraan kaum muslimin. Cukup sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah usaha-usaha Nabi Muhammad membangun masyarakat Madinah. Membangun pasar Islami, mengadakan perekonomian perdagangan karena Rasulullah itu berdagang. Bagus ya, kelompok 2. Kelompok 3. Adika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pelajaran yang dapat diambil dari usaha-usaha Rasulullah dalam membangun masyarakat Madinah, yaitu melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan ajaran Islam, menuntut umatnya agar mampu untuk hidup mandiri. Dalam menjalankan ekonomi perlu diperhatikan aspek untuk menyejahterakan hidup masyarakat Madinah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apa dari kelompok 3 tadi? Apa judulnya? Nah, Pelajaran yang dapat diambil. ya, pelajaran yang dapat diambil dari dakwah Rasulullah di Madinah. Jadi Rasulullah itu bersikap jujur, masih apa yang diterapkan oleh Rasulullah di Mekah. Rasulullah lanjutkan di Madinah. Jadi dia menggalang kerukunan supaya tidak ada yang bertikai. Baik. Nah, jadi itu hasil diskusi kita. Jadi nanti dapat kita simpulkan nanti. Ini ya. Sebelumnya Ustaz ada tugas ya. Tugas masing-masing individu kalian. Nanti kita coba tes dulu pengetahuannya, asesmen sumatif ya. Silakan diisi. Ini tugas ya. Satu-satu nanti dikumpul ya. Nah, kalau udah siap dikumpul. Nah, ya dibagi kawannya. Ya, silakan dikerjakan. Ustaz kasih waktu 10 menit. Sudah dikerjain, Ustaz. Ya, dikerjakan, silakan. Oke, Ustaz. Nah.
Dicari. Nah, ya dibagi kawannya. Ya, silakan dikerjakan. Ustaz kasih waktu 10 menit. Bisa dikerjain, Ustaz. Ya, dikerjakan, silakan. Oke, Ustaz. Nah, dicari. Tambahkan ini. Udah. Tambahkan ini. Udah. Kan ketua kelompok masing-masing. Semangat ya, itu benar ya. Ya, nyata. Ya. Oke. Baik. Materi kita pada kali ini Ustaz simpulkan. Terakhir pada kesempatan kali ini kulasa. Nah, kulasa ini artinya kesimpulan kita. Ya, apa dakwah Nabi Muhammad di Madinah? Tahun ke-13 kenabian, Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, kemudian langkah-langkah Nabi dalam melakukan dakwah di Madinah, membangun masjid, menjalin persaudaraan, kemudian menggalang kerukunan. Inilah yang disebut dengan piagam Madinah. Kemudian membangun pasar. Nabi Muhammad berhasil menyatukan kaum muhajirin. Kaum muhajirin ini yang datang dari Makkah. Kaum Ansor yang datang dari Madinah. Jadi itu dia disatukan. Peperangan yang diikuti oleh Nabi, perang Badar, Khandaq, Uhud, ya. Kemudian usaha yang dilakukan Nabi ini kemudian melalui kegiatan ekonomi diantara meningkatkan mutu, memperluas lahan pertanian, nah, kemudian ini harta zakat dan ghanimah. Jadi itu kesimpulan kita, pelajaran yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi sudah dapat dipahami? Sudah, Ustaz. Adakah materi yang sulit kalian pahami? Tidak. Bagaimana pola dakwah Nabi di Madinah? Yang pertama Nabi mengutus sahabat. Kemudian yang kedua membangun masjid. Membuat perjanjian dengan orang-orang Yasrib sebelum dakwah Nabi ke Yasrib. Nah, iya bagus. Menjalin kerukunan dengan membuat perjanjian disebut dengan piagam Madinah. Oke, bagus ya. Jadi, alhamdulillah materi kita pada kali ini sudah kalian dapat pahami. Oke, mudah-mudahan kita nanti dapat kita jalankan. Pertama, dari sifat Rasulullah itu jangan pernah hilang pada diri kita. Suri tauladan bagi kita semua. Jadi, Ustaz mohon maaf pada kesempatan kali ini kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika